Salam saudara-saudara, happy Sunday and welcome to our EMC Church Service Online. Saya ajak saudara-saudara untuk menyembah Tuhan bersama-sama dan kita menaikkan pujian ini, Saat Ku Menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita mau bersama-sama naikkan pujian ini sekali lagi, Saat Ku Menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, ku bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara, Jemaat EMC yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tentunya luar biasa ya. Kita ketemu lagi hari ini, hari Minggu, tanggal 12 September 2021. Ya, kita masih bersyukur, masih tetap ibadah secara online. Ya, tentunya saudara juga, kita nggak bisa kemana-mana, masih rambut semakin panjang saudara. Ya, nggak ada salon buka, nggak ada tukang cukur yang buka. Ya, tapi ya sudahlah, mau diapain ya.
kita nerima apa adanya lah. Yang penting kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini, kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan, dan biarlah terus mengalir saja dengan apa yang sedang terjadi di hari-hari akhir ini. Nah, kita langsung saja masuk. Hari ini ada tema yang saya angkat, three things to be considered, ya, atau 3 hal yang perlu untuk menjadi pertimbangan kita pada pagi hari ini, atau perhatian kita, ya, dari satu story yang tentunya kalau story ini kita hubungkan dengan yang sehari-hari sekarang ini, nah 3 hal ini ada, ya. Nah, kita ini bagaimana, di bagian yang mana kita ini, ya. Oke, kita lihat dulu kepada ayatnya, ya. Nah, ini ceritanya Tuhan Yesus, ya. Langsung saja, ya, langsung kita baca aja ayatnya, Matius 21 ayat 14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Jadi Tuhan Yesus waktu itu datang ke bait Allah, dan banyak orang-orang datang, ya, termasuk di sini yang dikatakan orang-orang buta, orang-orang timpang, ya, datang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya, ya. The blind and the lame came to him in the temple and he healed them. Ya, jadi dia sembuhkan mereka semua. Ya. Nah, ini case yang menjadi bahan untuk perhatian kita pada pagi hari ini, ya. Nah, kemudian ayat 15. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, ya, hati mereka sangat jengkel. Nah, ini saudara saya garis bawahi, ya. Jadi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah. Jadi ada anak-anak yang berseru memuji Tuhan, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud. Nah, kalau kita lihat story sebelumnya, nah, orang-orang ini orang banyak pun juga pada waktu itu juga berteriak-teriak, ya, memuji Tuhan, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud, ya, karena Yesus sedang masuk ke Yerusalem dan dia menumpang di keledai, dan orang-orang menghamparkan pakaian mereka, menghamparkan apa yang ada, tapi itu dikatakan seorang raja lagi lewat, dan Hosana, Hosana bagi anak Daud. Nah, ini yang membuat, ya, imam-imam kepala dan ahli Taurat menjadi jengkel hati mereka. Nah, when the chief priests and the scribes saw the wonderful thing that he had done, tadi ada wonderful thing that he had done, ada hal-hal yang wonderful, ya, yang luar biasa yang he had done, yang dia kerjakan, yaitu di dalam membuat mujizat-mujizat kesembuhan, ya. Dan anak-anak otomatis, ya, dengan sukacita mereka berteriak, Hosana, Hosana the son of David. Ya, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Tetapi sementara anak-anak bersukacita, ada sekelompok, nah ini, ya, sekelompok imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, ya, mereka yang jengkel hatinya. Nah, ini, saudara, jadi ada Yesus berbuat baik, Yesus menyembuhkan orang, anak-anak penuh dengan sukacita, tapi ada yang nggak suka di sini, ya. Jadi, ya, ini, ya, saudara, ya, oke, kita lihat dulu, ya, the Greek word aganakteo, ya. Saya lihat ke dalam bahasa Gerikanya, the Greek word aganakteo itu yang, ya, jengkel, ya, perasaan jengkel tadi itu artinya juga geram, marah, ya, itu, ya. Jadi aganakteo itu juga marah, geram, jengkel. Nah, inilah, jadi ahli Taurat dan orang-orang Farisi jengkel sekali. Kenapa? Ada 2 hal yang buat dia jengkel. Yesus yang melakukan perbuatan baik, dan anak-anak yang berseru-seru memuji Tuhan. Nah, jadi saudara, ada 3 hal, ya, yang perlu untuk menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini. Perbuatan baik, ya, pujian kepada Tuhan, dan hati yang jengkel, hati yang marah, hati yang geram. Nah, ini saudara, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu. Ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, ya, ini orang-orang Farisi dan ahli Taurat, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kemudian kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Nah,
Tuhan Yesus akhirnya membalikkan kepada mereka, belum pernahkah kamu baca? Aku dengar mereka berteriak-teriak memuji-muji, ya. Tapi belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau, di sini engkau adalah Bapa Allah, telah menyediakan puji-pujian. Nah, jadi ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu mengatakan, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Jadi pujian Hosana bagi anak Daud, ya. Ini yang membuat mereka tersinggung, mereka geram, mereka marah. Akhirnya Yesus katakan, aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. And said to him, do you hear what these children are saying? And Jesus said to them, yes, have you never read? Out of the mouth of infants and nursing babies, you have prepared praise for Joseph. Tuhan sudah mempersiapkan puji-pujian untuk dia sendiri. Jadi puji-pujian ini dipersiapkan, diberikan mulai dari bayi-bayi dan anak-anak. Untuk apa? Untuk supaya bisa memuliakan Tuhan. Ya, prepare praise for Joseph. Ini kata-kata yang dikutip dari kitab Mazmur oleh Tuhan Yesus. Ya. Sehingga kalau saudara kita melihat, ya, jadi orang-orang yang mengeluh-ngeluhkan, ya, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Anak Daud atau Yesus ini kemudian masuk ke bait Allah, dan mereka, orang-orang sakit datang, orang-orang buta, orang-orang timpang datang, dan Yesus menyembuhkan mereka. Ketika anak-anak melihat itu, anak-anak bersyukur, anak-anak berteriak, shouting, memuji Tuhan, praise the Lord, dan mengatakan Hosana, Hosana bagi anak Daud. Kata-kata yang sama yang dipakai oleh orang-orang yang mengiringi Yesus sebelum masuk bait Allah, kata-kata ini juga dipakai oleh anak-anak di waktu dia melihat orang-orang buta, orang-orang timpang disembuhkan. Nah, sementara tentunya ada sukacita yang besar, tentunya ada perbuatan baik yang dilakukan untuk melakukan kesembuhan, ya, perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus ini, dan anak-anak yang muji-muji Tuhan. Tetapi ada satu golongan, satu kelompok yang hatinya jengkel, yang hatinya kesal, yang hatinya marah. Nah ini saudara, ya. Jadi ada 3 hal ini saudara yang menjadi pertimbangan kita pada pagi hari ini. Nah, saya coba kita lihat apa yang dikutip Yesus tadi itu dari Mazmur pasal 8 ayat 2 yang dalam bahasa Indonesianya, kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya di dalam ayat 1. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heaven. Kemudian ayat 3-nya, dari mulut bayi-bayi, nah ini, dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Coba saudara lihat, ya, from the lips of children and infants you have ordained praise because of your enemies, to silence the fool and the avenger. Jadi lihat saudara, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan, Tuhan meletakkan. Apa itu pujian tadi, bayi-bayi menyusu dan anak-anak ini, pujian tadi itu yaitu dasar kekuatan. Jadi pujian yang ditaruh dalam anak-anak itu adalah dasar kekuatan karena lawanmu. Di sini mu-nya mu huruf besar saudara, atau for your enemies. Jadi untuk musuhmu, ya, untuk lawanmu, ya. Lawan di sini adalah Tuhan. Siapa? Setan dan iblis. Untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jadi untuk membungkamkan lawan-lawan, ya. Jadi pujian tadi, ya, apa yang dilontarkan oleh orang-orang yang mengiring Yesus, Hosana, Hosana bagi anak Daud, apa yang kemudian dalam bait Allah, anak-anak juga berteriak, shouting, praising the Lord, ya, memuji Tuhan dan mengatakan Hosana anak Daud. Ternyata ini yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus waktu ditanya, apakah engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak? Aku dengar. Dan dibalikkan lagi, apakah engkau tidak pernah membaca atau mendengar bahwa sejak dari bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, bahwa Tuhan sudah meletakkan, di sini katakan apa? Dasar kekuatan karena lawan. Jadi pujian ternyata adalah dasar kekuatan, ya, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jadi ini merupakan satu senjata sebetulnya. Nah, saudara coba lihat.
Ya, ada 3 hal tadi yang sudah saya angkat tadi itu, yang saya ungkapkan dari story ini ya, dari cerita ini, bahwa ada perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus, kemudian orang-orang yang memuji Tuhan, dan anak-anak yang memuji Tuhan ketika melihat ada perbuatan baik yang dilakukan, orang buta disembuhkan, orang timpang berjalan, dan ada satu kelompok, ya grup orang-orang, ya priest, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala, itu yang mereka yang tidak suka. Nah, tetapi waktu kita melihat jawaban Yesus tadi, ternyata di kitab Mazmur diangkat sudah di sini bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak, ya karena apa saudara, di ayat 2-nya itu, Tuhan Tuhan kami betapa mulia namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Keagungan Tuhan dinyanyikan lewat siapa? Lewat mulut. Lewat ya dia orden, dia taruh sudah. Ya dia di orden itu dalam bahasa Indonesia ditabiskan. Jadi ditabiskan dalam mulut kita sejak kita bayi, sejak kita anak-anak. Dan ini adalah kekuatan. Ini adalah dasar kekuatan bagi kita. Karena pujian keagungan, pujian mengagungkan ini, ya yang dikatakan betapa mulia namamu di seluruh bumi, keagunganmu mengatasi langit dinyanyikan. Ini dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah kau letakkan dasar kekuatan karena relawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Nah, saudara, sekarang kalau kita lihat, mengapa ahli Taurat ya dan orang-orang Farisi, ahli Taurat dan imam-imam kepala, ya Taurat juga juga orang Farisi juga. Nah, mengapa mereka tidak suka? Mengapa mereka geram? Mengapa mereka marah? Nah, ini kita lihat di sini sekarang, ya. Konteks daripada 3 hal yang perlu untuk menjadi pertimbangan, menjadi pemikiran kita, menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Ya, perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus, ya. Do a good work. Kemudian orang-orang yang memuji Tuhan dan anak-anak yang memuji Tuhan karena apa? Melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa ada perbuatan baik yang dilakukan. Orang timpang berjalan, orang buta melihat, anak-anak sukacita. Anak-anak ini kan anak yang tulus polos, jadi melihat apa gitu, mereka bersukacita. Bersukacita kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, ternyata kalau kita lihat sekarang apa yang jawaban Yesus tadi itu, tidak tahukah engkau bahwa sejak anak-anak dan bayi-bayi yang masih menyusu telah diletakkan pujian untuk apa? Membungkam lawan. Karena pujian itu adalah dasar kekuatan. Nah, saudara, pujian, ya, praise the Lord, ya, pujian pengagungan kita itu sudah Tuhan taruh sesungguhnya sejak waktu kita bayi, sejak kita anak-anak. Dan ini merupakan kekuatan bagi kita, dasar kekuatan bagi kita untuk mengalahkan lawan kita. Coba kita lihat terus. Kita lompat ke Mazmur 149 ayat 6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, ya, dan pedang bermata 2 di tangan mereka. Ya, may the praise of God be in their mouth and a double-edged sword in their hand. Ya. Nah, jadi supaya pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata 2 di tangan mereka. Untuk apa? Kalau kita sudah bicara pedang bermata 2, ya, di tangan mereka, double edged sword, ya, atau ya pedang roh, ya. Ini bicara tentang firman Tuhan. Jadi lihat, dalam kerongkongan kita ada pujian dan juga di tangan kanan dikatakan ada firman Tuhan. Jadi untuk apa ini sekarang? Biarlah pujian pengagungan Allah, pujian pengagungan ada dalam kerongkongan kita, ya, dasar kekuatan dalam kerongkongan kita, dan pedang bermata 2, firman Tuhan ada di tangan kanan kita, di tangan-tangan mereka, tangan kanan kita, saudara. Dan ini merupakan senjata, perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada kita. Perhatikan baik-baik, ini sangat-sangat luar biasa. Kalau kita lihat kitab Efesus pasal 6, ya kita nggak usah buka, saudara pasti sudah tahu ayat ini, bahwa ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Supaya kita tetap bertahan dalam menghadapi panah api si jahat, dalam menghadapi ya rayuan tipuan daripada pekerjaan roh-roh jahat, setan dan iblis. Dan kita harus memakai perlengkapan senjata Allah. Nah, saudara, kita lihat pujian pengagungan, ya, memuji Tuhan, ya, biarlah itu ada dalam kerongkongan kita senantiasa.
Jadi yang ada dalam kita kiranya pujian yang selalu, yang setiap saat senantiasa bisa dilontarkan. Nah, saudara, anak Tuhan pasti sama dengan waktu di mana Yesus sedang masuk ke dalam menuju Yerusalem. Orang-orang menghamparkan permadani, menghamparkan pakaian mereka untuk bisa Yesus lewat di atas keledai itu dan mengatakan Hosana, Hosana bagi anak Daud, ada pujian pengagungan. Kemudian anak-anak dalam bait Allah juga menyatakan hal yang sama. Nah, sementara satu kelompok tadi itu orang-orang Farisi dan imam-imam kepala, mereka yang geram, mereka yang marah, ya, mereka yang tersinggung. Ya. Nah, saudara, kita melihat sekarang ada 3 hal ini yang perlu untuk menjadi perhatian kita. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Lihat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, bukankah mereka itu orang-orang percaya? Pada waktu itu bahkan mereka pengajar-pengajar loh. Ya, mereka yang mengajarkan firman, orang yang tahu firman. Bahkan dikatakan orang-orang Farisi ini titik komanya firman Tuhan mereka juga tahu. Nah, tetapi mengapa hati mereka panas? Mengapa mereka tersinggung? Mengapa mereka tidak suka, tidak senang begitu ada perbuatan baik yang dilakukan ya untuk kemuliaan Allah? Tetapi mereka tidak suka. Ya, tentu ada perasaan iri hati atau ya kemarahan yang terjadi yang memang tidak diungkapkan, tetapi geram tadi itu adalah perasaan marah, ya perasaan tersinggung. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, kita coba melihat ya kita melihat satu ayat ya dalam kitab Kejadian 4 ayat 6 tentang Kain. Ya, apa yang terjadi? Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, ini saudara. Ya. Hati panas dan muka muram. Then the Lord said to Cain, why are you angry? Why are you angry? Why are you looking so sad? Mengapa engkau kelihatan sedih? Mengapa engkau muram mukamu? Ya, mengapa? Nah, ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Lihat saudara, berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, ya, jika engkau tidak berbuat baik, perhatikan saudara, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Muka yang marah, muka yang geram, muka yang tidak berseri, ya. Jika tidak berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Lihat, saudara, muka yang marah, muka yang geram, muka yang cemberut, muka yang dikatakan juga sad, ya, muka yang muram. Apakah kamu tidak bisa berseri? Nah itu. Jadi muka ini kalau sudah tidak kelihatan berseri, kalau muka ini sudah kelihatan marah, maka sesungguhnya dosa sudah mengintip. Nah, jadi apa yang menjadi pembicaraan tadi antara ahli-ahli Taurat, imam yang kepala dengan Yesus, waktu mereka geram, waktu mereka marah, karena anak-anak yang sudah mulai memuji memuliakan Tuhan, sesungguhnya ayat ini kalau diaplikasikan, kalau engkau tidak hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, saudara, bagaimana harus menguasai supaya dosa ini bisa kita kuasai? Tentu kita harus menguasai hati kita. Kain di sini kalau kita lihat seterusnya, dia tidak bisa menguasai lagi. Karena kemarahannya, karena geramnya, karena tersinggung, karena mukanya sudah nggak bisa berseri lagi, ada beban yang berat, ada hatinya tidak bisa bersuka cita lagi, maka dia terbenam di sana. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia membunuh. Akhirnya dia berbuat dosa. Padahal Tuhan sudah ingatkan. Ya. Kain, mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Mengapa engkau panas? Mengapa engkau geram? Mengapa engkau marah? Mengapa? Ya. Hati-hati. Hati-hati. Nah saudara, Bapak Ibu, sama juga dengan kita. Dalam keadaan hari-hari saat-saat ini, dalam keadaan dunia yang seperti sekarang ini, bagaimanakah dengan posisi kita? Ada 3 hal tadi itu yang sedang kita lihat sama-sama, ya, berbuat baik, ya, dan memuji-muji Tuhan.
Ya. Orang yang berbuat baik, dikatakan Yesus yang berbuat baik. Ya. Orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang shout to the Lord, orang-orang yang memuji Tuhan, anak-anak, bicara tentang ketulusan, ada dalam anak-anak yang sangat tulus, sangat polos, melihat ada perbuatan baik, orang buta bisa melihat, orang timpang, orang lumpuh bisa berjalan, disembuhkan, mereka spontan. Dengan spontanitas mereka berteriak, mereka memuji-muji Tuhan. Hosana, Hosana bagi anak Daud. Ya, sementara satu kelompok lagi mukanya geram, mukanya muram, mukanya marah. Ya. Nah, saudara, case ini sama dengan Kain. Ya. Jadi, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saya tidak tahu bagaimana dengan kita pada pagi hari ini. Apakah ada kemarahan dalam hidup kita, dalam hati kita? Apakah ada kemuraman dalam muka kita pada pagi hari ini? Saudara, saya tersenyum karena saya tidak muram kan? Bagaimana dengan saudara? Coba saudara lihat ya kepada siapa yang ada di samping saudara pada pagi hari ini. Ya, apakah ada yang muram mukanya? Apakah ada yang tidak berseri-seri? Atau adakah yang sedih, ya, atau adakah yang geram, ya, atau ada yang panas. Nah saudara, kalau sampai ini terjadi, diingatkan pada pagi hari ini, hati-hati, dosa sudah mengintip dan menggoda engkau. Tetapi, engkau harus bisa menguasainya, engkau harus bisa mengalahkannya. Tadi dikatakan apa? Pujian, pengagungan, itu adalah dasar kekuatan kita. Yang satu. Yang kedua, apa tadi itu? Di tangan kananmu pedang bermata dua, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi apabila hidup kita penuh dengan pujian, selalu ada pujian pengagungan kepada Allah, dan itu ada selalu dalam kerongkongan kita, ya. Dan kemudian pedang bermata dua, ya. Ini untuk menyerang, pedang jelas untuk menyerang, ya. Apa itu? Pedang roh dikatakan dalam Efesus 6 adalah firman Tuhan. Nah, saudara, kalau ini ada dalam kita, ya, hidup kita penuh dengan pujian, hidup kita selalu penuh dengan firman, dan firman Tuhan selalu ada dalam tangan kanan kita, maka saya yakin, saya percaya, kita tidak akan mudah tergoda, kita tidak akan mudah dipecundangi, kita tidak akan mudah dipengaruhi, kita tidak akan mudah terhanyut ke kanan ke kiri oleh rayuan-rayuan gombal daripada setan dan iblis, saudara. Pada hari-hari ini, saudara, banyak sekali hal-hal yang terjadi yang mudah sekali untuk menjebak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, bukan sekarang aja, dari sejak zaman dulu, saudara. Dari sejak zaman Kain dan Habil ini, saudara. Nah, kalau ini sudah menjadi apa itu diungkapkan lagi melalui firman Tuhan, tentunya untuk mengingatkan setiap kita, supaya setiap kita selalu muka kita berseri-seri. Muka kita selalu penuh dengan senyum di kulum. Haleluya. Ya, seperti saya pagi hari ini, senyum di kulum. Ya, saya bisa tersenyum kepada saudara karena saya tidak punya beban. Saya tidak ada kemarahan. Ya, apalagi kepada saudara. No. The love of God is here. Ya, kasih Allah ada di sini, saudara. Kasih Allah begitu melimpah dalam hidup saudara dan hidup saya. Amin. Oleh sebab itu, biarlah kalau kasih itu penuh dalam kita. Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Sejak dari bayi-bayi. Dari kita masih menyusu, masih ngedot, saudara. Tuhan sudah letakkan itu. Tuhan sudah ordain. Sudah tabiskan pujian di dalam mulut kita. Ya, dan kiranya itu ada dalam kerongkongan kita. Ya, supaya sewaktu itu bisa dilontarkan, yang keluar selalu apa? Pujian. Bukan maki-makian. Bukan kata-kata yang negatif. Bukan kata-kata yang tidak membangun. Bukan apalagi ngata-ngatain orang lain, apalagi menggosipin orang lain, bukan. Tetapi selalu yang keluar pujian kepada Tuhan. Oh my Lord, oh my God. Ya haleluya, haleluya. Masih ada nggak lagi ayatnya? Oke, ya, 3 things to be considered. 3 hal yang perlu menjadi pertimbangan kita pada pagi hari ini. Ya, kita masih summary daripada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Ya. Yang pertama, masih ingat, Jesus doing the good work. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita untuk selalu melakukan perbuatan baik. Ya, dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 38, Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus,
Dia berjalan berkeliling, melakukan pekerjaan baik. Nah saudara, bukankah saudara dan saya juga sama-sama sebagai ciptaan, di mana Yesus adalah yang sulung, dia memberikan contoh kepada kita. Efesus 2 ayat 10 sudah jelas mengatakan bahwa kita dicipta supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Bahkan sebelum dunia dicipta, kita sudah diprogram untuk hal-hal tersebut, perbuatan baik. Ya. Yang kedua, the chief priest and the scribe atau teacher of the law, ya, who were indignant. The chief priest, imam kepala dan ahli-ahli Taurat, ya, mereka orang-orang yang sedang marah, orang-orang yang geram, orang-orang yang tersinggung, orang-orang yang panas hatinya. Ya. Nah, ini 3 hal ya. Dan the children who were shouting and praising the Lord, dan anak-anak yang shouting dan praising the Lord, yang memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, ini konteksnya anak-anak juga sebelumnya juga yang tadi sudah saya katakan dalam cerita sebelumnya, tapi tidak kita lihat di sini bahwa orang-orang waktu itu yang mengiring Yesus, ya beramai-ramai mereka juga shouting Hosana, Hosana bagi anak Daud. Nah, jadi ada pujian. Kemudian yang terakhir, if you don't do what is right, jika engkau tidak melakukan apa yang baik, jika engkau tidak melakukan perbuatan baik, sin is waiting at your door. Ya, dosa sudah menantimu di depan pintu hatimu. Dan dia to grab you, and it longs to have you, but you must rule over it, atau you must master it. Jadi dosa itu begitu menginginkan supaya kita jatuh di dalamnya. Nah saudara, tetapi you must rule over it, you must master it. Kita harus menguasainya, kita harus menundukkannya. Dengan apa? Dengan pujian dan pengagungan. Ya, karena dosa sebelum dilakukan, dia sudah ada kepanasan hati, dia sudah ada kecemberutan hati, dia sudah ada kegeraman. Ya, seperti orang-orang tadi ya, dari imam kepala dan para ahli-ahli Taurat tadi itu. Nah, saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini 3 hal ini yang menjadi bahan consideration kita, yang menjadi firman Tuhan yang coba diinspirkan kepada kita supaya kita bisa mereview hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara, review hidupmu masing-masing. Saya juga mereview hidup saya, karena ini firman Tuhan. Ini adalah kejadian sehari-hari yang ada dalam kehidupan kita. Kejadian ini bukan cuma waktu itu terjadi kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, yang mereka ahli firman semua. Mereka orang-orang yang selalu beribadah dengan sangat-sangat taatnya. Bayangkan saudara, tetapi mereka tidak bisa berjaga hati. Nah, bagaimana dengan kita? Saya harapkan kita semua adalah seperti children ini, yang dimana bicara children, bicara anak-anak, bicara tentang sebuah kepolosan hati, bicara tentang begitu melihat ada perbuatan baik, dia melihat ada sesuatu hal yang luar biasa, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, anak-anak spontan memuji Allah, mengagungkan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, kita ini adalah orang-orang yang dicipta untuk rencananya, untuk menggenapi semua rencananya, untuk supaya kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi misi Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dan kiranya pada pagi hari ini firman Tuhan ini boleh menjadikan satu renungan bagi kita. Ada di bagian manakah kita pada pagi hari ini? Apakah di bagian yang selalu suka marah-marah, yang selalu suka geram, yang tidak bisa menguasai hati, yang tidak bisa mengontrol diri? Ataukah kita seperti anak-anak yang selalu bisa memuji muliakan Tuhan dan selalu bisa berbuat baik seperti yang Yesus berikan contoh kepada kita, melakukan perbuatan baik. Karena kita ada supaya kita bisa menggenapi seluruh rencana Allah dalam setiap kehidupan saudara dan hidup saya masing-masing. Tuhan baik dan Tuhan sangat mengasihi saudara. Biarlah pagi hari ini kita masing-masing mereview, kita masing-masing melihat ke dalam diri kita masing-masing, supaya kita saling mengingatkan bahwa firman Tuhan ini juga diingatkan kepada kita, supaya kita tetap bisa jaga hati, tetap di dalam hidup ini selalu saudara bisa menguasai diri, sehingga hati kita selalu penuh dengan senyum, ya, hati kita penuh dengan sukacita. Dan ingat, hati yang gembira juga adalah obat. Kalau hati kita gembira, kita ini seperti dapat obat saudara.
ya obat dari surgawi tentunya. Haleluya. Tapi kalau hati kita sudah suram, kalau wajah kita sudah suram, wajah kita sudah cemberut, wajah kita sudah murung, nah ini dosa sudah mengintip. Tapi pagi hari ini saya percaya kekuatannya dari Tuhan, ya, pujian, pengagungan, dan firman itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Dan ini menjadi senjata bagi kita dalam menghadapi sulitnya hidup, ya, gelapnya dunia ini. Tapi terang Kristus selalu ada bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Dan marilah kita terus saling mengencourage, saling membangun, saling mensupport, saling menguatkan di hari yang jahat ini. Sampai Tuhan datang kembali dan mendapati kita sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Tuhan memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala jemaat Tuhan. Saya akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah begitu baik, sangat baik dan terlalu baik. Engkau mengingatkan kami Tuhan tentang kejadian 3 hal ini yang perlu untuk kami pertimbangkan pada hari-hari di mana kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Tuhan, apapun yang terjadi, biarlah kami selalu bisa menguasai diri. Apapun yang terjadi, jangan sampai Tuhan kami terkontaminasi dengan tipuan-tipuan, rayuan-rayuan gombal daripada iblis setan Tuhan. Supaya kami tetap fokus kepadamu. Karena bukankah sejak masih bayi-bayi, masih menyusu kami Tuhan, Engkau sudah ordain pujian di dalam mulut kami masing-masing. Karena itu merupakan dasar kekuatan bagi kami. Merupakan senjata perlengkapan bagi kami untuk menghadapi hidup. Untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan dan pencobaan ini. Supaya mulut kami, supaya kerongkongan kami selalu ada pujian pengagungan itu. Supaya tangan kanan kami memegang pedang bermata 2 itu. Pedang roh itu, yaitu firman-Mu Tuhan. Engkau sudah mempersenjatai kami. Engkau sudah memperlengkapi kami. Supaya dalam hidup ini kami tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Apalagi Roh Kudus sudah diberikan kepada kami. Parakletos itu roh penghibur. Roh yang membangkitkan kekuatan itu ada bersama kami. Dan dialah yang selalu menuntun hidup kami. Menuntun hidupmu saudara. Jangan takut, jangan khawatir dengan hidup ini. Karena ada Roh Kudus yang selalu bersama denganmu. Dan biarlah kiranya damai sejahtera dan sukacita membuat kita selalu berseri-seri. Damai sejahtera yang ditinggalkan, yang diberikan oleh Kristus Yesus Tuhan kita, tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia itu. Dan itu menjadi bagian kita. Dan kiranya itu boleh menjadikan kita selalu penuh dengan sukacita. Sehingga mulut kita penuh dengan pujian pengagungan kepada Tuhan. Dan firman itu selalu ada di tangan kanan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat tangan kita Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Apabila kita tetap setia, taat kepadanya sebagaimana firman-Nya yang dinyatakan kepada kita semua orang-orang percaya, kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, Dia akan menyertai kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Dia akan melindungi kita, bahkan memberkati kita, supaya kita juga menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, marilah kita terima apa yang menjadi janji-janji daripada Allah Bapa, berkat-berkat damai sejahtera, anugerah, kasih karunia, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan menuntun kita, memimpin kita, menyertai kita, mempersatukan kita, mengajar kita, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menyebut kita semua. Terpuji-puji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, diberkatilah engkau di dalam setiap kesehatanmu. Diberkatilah engkau dalam setiap rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah pelayananmu. Dan apa saja yang kau kerjakan berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, biarlah pagi hari ini apa saja yang menjadi rencana Tuhan, jadilah dalam hidup kita masing-masing. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Dia, Allah di atas segala Allah dan Raja di atas segala Raja, King of King and Lord of Lord, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kaulah
Kau